Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Karena Bau-Bau kota, negara kita sudah sempit, sehingga untuk perluasan areal itu kayaknya agak sulit melaksanakan untuk perluasan areal dari kami. Kehadiran semua para sesepuh kita ini menjadi bukti sejarah bahwa generasi Buton sudah melangkah untuk bersatu mengelola air. Selamat pagi dari Jalan Lipo Wolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Bersatunya dua lembaga adat Kesultanan Buton diharapkan menjadi momentum kembalinya kejayaan Buton, sekaligus menjadi sejarah bagi generasi saat ini bersatu untuk mengelola adat budaya. Karena lahan terbatas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau memilih melakukan intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Selasa 6 Agustus 2024, bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, bersatunya dua lembaga adat Kesultanan Buton diharapkan menjadi momentum kembalinya kejayaan Buton, sekaligus menjadi sejarah bagi generasi saat ini bersatu untuk mengelola adat budaya. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan. Kehadiran semua para sesepuh kita ini menjadi bukti sejarah bahwa generasi Buton sudah melangkah untuk bersatu mengelola adat budaya. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama sejumlah mediator akhirnya berhasil mempertemukan dan mengakhiri polemik dualisme lembaga adat Kesultanan Buton. Melalui beberapa kali pertemuan, lembaga adat Rau dan Badia pun bersepakat untuk bersatu dalam satu lembaga, yakni Lembaga Adat Kesultanan Buton. Bersatunya kedua lembaga adat yang telah berseberangan sekira 12 tahun ini kembali dipertegas dalam jumpa pers bertajuk Tindak Lanjut Kesepahaman dan Kesepakatan menjadi satu lembaga adat Kesultanan Buton yang berlangsung di Aula Palagi Mata Senin pagi. Penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi meyakini apa yang telah diletakkan oleh para orang tua dahulu sangat baik untuk negeri ini. Pemkot Bau-Bau pun membutuhkan mitra dalam hal ini lembaga adat untuk terus melestarikan warisan budaya dan adat istiadat kebutonan. Berangkat dari hal itulah jajaran Pemkot Bau-Bau mulai membahas untuk mempertemukan dua lembaga adat. Gayung bersambut, sejumlah tokoh budaya pun sangat mengharapkan Pemkot Bau-Bau dapat memfasilitasi pertemuan dua lembaga adat itu. Jadi bukan maunya Rasman, ini maunya beberapa tokoh, orang-orang tua kita yang paham, yang dalam soal adat budaya kita, menginginkan untuk dapat dipertemukan, dapat difasilitasi. Karena kami ini bukan memutuskan kebijakan adat, kami ini memfasilitasi semua pembangunan di Kota Bau-Bau ini. Dengan apa? Dengan regulasi yang kami diberikan. Adat budaya tidak mungkin kami bisa atur karena itu bagian dalam lembaga adat. Kami hanya bisa memfasilitasi dan mendorong agar supaya ini terus terlestarikan. Karena ini kebanggaan kita bersama sebagai orang Buton. Sehingga ini yang kami lakukan di pemerintah daerah. Muhammad Rasman mengatakan masa tugasnya sebagai penjabat wali kota Bau-Bau akan berakhir di bulan September nanti. Ia berharap adanya dukungan dari semua pihak mengawal bersama agar proses pembentukan lembaga adat Kesultanan Buton ini dapat berjalan dengan lancar dan terus terjaga siapapun wali kota terpilih nanti. Kehadiran semua para sesepuh kita ini menjadi bukti sejarah bahwa generasi Buton sudah melangkah untuk bersatu mengelola adat budayanya. Semoga pada wali kota setelah saya atau mungkin suatu saat berdiri sebagai provinsi, dokumentasi hari ini menjadi sejarah bahwa kita hadir di sini. Besar harapan saya, awak media yang masih muda-muda ini, jaga dokumentasi ini. Insya Allah 10, 20, bahkan mungkin 50 tahun ke depan ini akan menjadi sejarah bahwa kita ingin membangun adat budaya kita, mengembalikan kejayaan Buton. Sementara itu, Bonto Gena Lembaga Adat Kesultanan Buton Abdul Wahid menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Bau-Bau yang telah menyatukan dua lembaga adat Badia dan Rau, sebab hal ini sudah lama dinantikan oleh hampir seluruh masyarakat Buton. Jadi mulai hari ini saya atas nama lembaga adat dengan kapasitas Bonto Gena menyampaikan kepada seluruh masyarakat
bahwa tidak ada lagi sebutan lembaga adat yang lain terkecuali lembaga adat Kesultanan Buton yang bersekretariat di kantor wali kota untuk sementara. Abdul Wahid menegaskan telah diputuskan terjadinya penggabungan Sio Limbona dari Rau dan Badia. Pihaknya pun telah menginformasikan kepada Sio Limbona untuk segera melaksanakan tugas pokoknya yang utama, yakni menyusun perangkat adat secara lengkap. Sebab pemilihan Sultan belum dapat dilaksanakan tanpa personil yang lengkap. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Informasi lainnya, karena lahan terbatas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau memilih melakukan intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan. Selengkapnya, Afriansyah melaporkan. Karena Bau-Bau ini kota, negara kita sudah sempit, sehingga untuk perluasan areal itu kayaknya agak sulit melaksanakan perluasan areal. Jadi kami ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau memilih melakukan intensifikasi pertanian atau mengolah lahan pertanian dengan maksimal untuk meningkatkan produksi pangan. Kepala di Pertan Bau-Bau Muhammad Rais mengatakan langkah intensifikasi pertanian dipilih lantaran untuk melakukan perluasan areal persawahan sudah sangat sulit. Saat ini areal persawahan di Bau-Bau seluas 1.290 hektar, luasan tersebut dianggap sudah maksimal. karena Bau-Bau ini kota, negara kita sudah sempit, sehingga untuk perluasan areal itu kayaknya agak sulit melaksanakan perluasan areal. Jadi kami ini yang kami lakukan untuk peningkatan produksi itu hanya bicara intensifikasi saja, karena kalau untuk perluasan areal kayaknya agak sulit kita. Sehingga kita tahun ini belum ada, kita tawa lagi tambahan tidak ada. Rais mengatakan beberapa langkah intensifikasi pertanian yang telah dilakukan di Pertan Bau-Bau diantaranya mengadakan benih padi baru namun dengan varietas yang sama yang digunakan petani selama ini, yaitu varietas Cisantana, agar produksi bisa bertambah. Hasil dari pengadaan benih baru itu, ungkap Rais, bisa menambah produksi petani dari sebelumnya hanya 3,7 ton per hektar menjadi 4,3 ton per hektar. Dan alhamdulillah kemarin 2022 kita adakan penggantian varietas baru itu, dari 3,7 kita bisa produksi 4,3 ton per hektar. Setelah panen kemarin kita sudah bisa mencapai 4,7 ton per hektar. Dengan pencapaian yang baik itu, lanjut Rais, di tahun ini pihaknya mencoba lagi mengembangkan satu benih padi varietas baru, yakni M70D, karena produksinya bisa mencapai 7 ton per hektar. Makanya kita sekarang lagi bikin demplot percontohan di lokasi petani sementara dalam saat ini. Kita harapkan kalau ini bisa terbukti sampai 7 ton, maka mungkin di 2025 bisa kita akan memberikan lagi bantuan kepada petani benih tersebut. Karena diakui Rais, untuk perluasan area persawahan sudah sulit sebab lahan terbatas, sehingga langkah intensifikasi pertanian dipilih untuk meningkatkan produksi mulai dari pengadaan benih baru, penyediaan pupuk, serta pembenahan jaringan irigasi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berita lainnya, Akhtar, balita Malang di Bau-Bau butuh uluran tangan dermawan karena menderita pembengkakan jantung. Keluarga Akhtar terdata dalam peserta JKN, namun minim biaya untuk berobat keluar daerah. Selengkapnya Waude Nurliani melaporkan. Nah, ternyata didiagnosa pembengkakan jantung dengan penumpukan cairan di sekitar jantung. Harus disedot dulu itu cairannya. Tawa dan canda seketika hilang dari raut wajah kedua orang tua Akhtar Abdul Rahman saat mengetahui anak sulungnya menderita pembengkakan jantung. Balita Akhtar Abdul Rahman merupakan warga Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Buah hati dari pasangan Aldi Nogian dan Elvina Amran ini telah mengalami pembengkakan pada jantung sejak masih berusia 1 tahun. Selama 3 tahun terakhir, Akhtar terus berjuang melawan penyakit dengan pulang pergi rumah sakit, bahkan minum obat paket, namun kondisinya saat ini semakin memprihatinkan. Dari umur 1 tahun katanya ditahu itu gejalanya jantungnya bengkak. Tapi kita rawat-rawat begitu, alhamdulillah ibu. Tapi pas ini sudah 4 tahun,
semakin aktif, semakin menurun kondisinya. Artinya pulang balik rumah sakit juga. Pernah juga minum obat paket. Tapi kemarin itu tiba-tiba dia habis main dia drop, masuk mie di palagi mata. Awal pekan lalu kesehatan Ahtar semakin memburuk sehingga dilarikan di rumah sakit Palagi Mata Bau-Bau. Dokter setempat mendiagnosa balita Malang ini mengalami pembengkakan jantung dan penumpukan cairan di sekitar jantung. Karena keterbatasan peralatan, dokter akhirnya merujuk Ahtar melanjutkan pengobatan di Rumah Sakit Batra Mas Kendari. Keluarga pun memboyong Ahtar ke Kota Lulo untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Sayangnya di Rumah Sakit di Kendari, sarana dan prasarana proses penyedotan cairan dalam jantung Ahtar belum memadai. Dokter di rumah sakit memutuskan merujuk Ahtar ke rumah sakit di Makassar. Melani, ketua posko berbagi bau-bau, turut mendampingi pengobatan Ahtar. Pihaknya kini tengah open donasi lewat berbagai media sosial demi membantu biaya hidup Ahtar selama proses penyembuhan di Kota Daeng. Itu neneknya pasien ini datang di rumah, di Wajo ini, ada yang bawa. Datang bicara, ibu bantu dulu, kasihan saya punya anak itu dan cucu. Saya bilang, insya Allah saya tidak mau menjanjikan bagaimana, tapi saya akan bawa sesuai prosedur karena ini dari rumah sakit juga bilang masih menunggu dia stabil baru dikirim ke Makassar. Beruntung Ahtar tercover sebagai peserta BPJS Kesehatan, namun biaya hidup sehari-hari dan ongkos perjalanan selama proses pengobatan di Kendari dan akan menuju ke Makassar menjadi beban keluarga ini. Kondisi keluarga Ahtar sangat pas-pasan. Ayah balita dari 2 bersaudara ini hanyalah security, sedang ibunya merupakan karyawan swasta. Keduanya kini belum bekerja karena sedang mendampingi proses pengobatan buah hatinya. Ahtar sudah 3 hari di ruang PICU. Rencananya dalam waktu dekat harus berangkat ke Makassar untuk tindakan lanjutan. Posko berbagi bau-bau terus menghimpun donasi demi membantu keluarga Ahtar. Selain lewat media sosial, bekerja sama dengan pemuda di pemukiman Ahtar menggelar bazar sosial. Jadi ini rencana memang karena penggalangan donasi lewat online ini saya lihat agak kurang. Jadi kalau tidak salah ini saya panggil dulu anak-anak pemuda Pimpi, kita mau buat bazar. Bazar di Teras Ananda, kita masih anak-anak Muda Pimpi masih bikin flyernya itu. Bazar sosial Merdeka. Besar harapan keluarga agar Ahtar lekas pulih. Perhatian dan keikhlasan para dermawan akan membantu proses perjuangan Ahtar meraih kesembuhan. Berita yang terakhir, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara di Stanak Sultra telah menyalurkan 38.987 ton pupuk bersubsidi hingga Juli 2024 atau 46,7% dari alokasi pupuk subsidi di Sulawesi Tenggara. Kepala Distanak Sultra Laode Muhammad Rusdin Jaya mengatakan, pada tahun 2024, Sulawesi Tenggara mendapat kuota alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 84.625 ton untuk disalurkan ke petani. Pupuk tersebut terdiri atas 3 jenis, yakni pupuk urea, Ponska, dan kakao, di mana pupuk jenis Ponska tersalurkan paling banyak. Rusdin menyebutkan, realisasi penyaluran pupuk subsidi dari 3 jenis pupuk tersebut tercatat sebanyak 19.940 ton untuk jenis Ponska, 15.671 pupuk urea, dan 3.337 ton pupuk jenis kakao. Untuk daerah dengan realisasi penyaluran terbanyak tercatat ada di Kabupaten Konawe Selatan, dengan 9.079 ton dari total alokasi 16.705 ton.
Disusul Kabupaten Konawe sebanyak 8.496 ton dari total alokasi 16.560 ton, serta Kolaka Timur sebanyak 6.945 ton dari 16.500 total alokasi. Ia berkomitmen sejarah bagi generasi saat ini bersatu untuk mengelola adat budaya. Karena lahan yang terbatas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau memilih melakukan intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan. Demikian Warta Kapton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.